Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Saleh, Stambuk G701-19029, kelas C dari kelompok 8, akan membahas proses perkecambahan dan fotosintesis. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan air, karbon dioksida, dengan bantuan energi cahaya matahari sehingga menghasilkan zat makanan dan oksigen. Pada proses perkecambahan, saya menggunakan buncis yang telah direndam selama 1 hari dan juga bibit jagung. Buncis dan jagung ditanam pada bekas botol air mineral yang telah diisikan tanah, kemudian ditempatkan pada tempat yang terkena cahaya matahari dan tempat gelap, dan diamati selama 7 hari. Ini adalah perkecambahan buncis dan jagung di tempat gelap pada hari ke-7. Dan ini di tempat terang. Ini adalah ilustrasi pada percobaan Sachs. Pertama yaitu daun yang berwarna hijau pada tanaman ditutup sebagian dengan aluminium foil, sedangkan bagian yang lain dibiarkan terbuka. Daun tersebut ditutup selama 2 hari dalam keadaan masih melekat pada tangkai daun. Daun dipetik, kemudian direbus sebentar, angkat dan masukkan dalam alkohol. Daun kemudian ditetesi dengan larutan iodium atau lugol dan amati yang terjadi pada daun tersebut. Pada saat daun ditetesi dengan iodium, bagian yang sebelumnya tertutup oleh aluminium foil tetap pucat, sedangkan yang tidak tertutup warnanya menjadi biru kehitaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada bagian daun yang tidak ditutupi aluminium foil terdapat amilum, sedangkan pada bagian daun yang ditutupi aluminium foil tidak terdapat amilum. Amilum merupakan salah satu hasil dari proses fotosintesis, yang berarti pada bagian daun yang terkena cahaya matahari terjadi proses fotosintesis, sedangkan pada daun yang tidak terkena cahaya matahari tidak terjadi proses fotosintesis. Inilah ilustrasi percobaan Ingenhousz. Pertama yaitu, isi gelas kimia dengan aqueous, masukkan tanaman Hydrilla verticillata. Kemudian masukkan corong kaca dalam posisi terbalik ke dalam gelas kimia. Tutup seluruh tanaman Hydrilla verticillata. Tutup ujung corong kaca dengan tabung reaksi, kemudian letakkan di bawah sinar matahari. Amati pada dasar tabung reaksi timbul gelembung udara. Percobaan Ingenhousz yang dilakukan sesuai dengan literatur, di mana tumbuhan Hydrilla verticillata yang dimasukkan ke dalam gelas beker, gelas itu ditutup dengan corong terbalik, di atasnya diberi tabung reaksi yang diisi air hingga penuh. Terlihat pada gelas tersebut terdapat gelembung yang menandakan adanya oksigen. Itulah tadi proses perkecambahan dan fotosintesis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.